wujubu tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. Kewajiban menjauhi sifat ifrat wat tafrit, berlebihan dan meremehkan pada hak nabi-nabi dan orang-orang saleh. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan para nabi, namun kita juga tidak boleh berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul. Fanasrifa lahum syai'an minal ibadah, sampai kita persembahkan kepada mereka satu bentuk ibadah. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad dullal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal, dua kutub ekstrim yang harus kita jauhi dalam keimanan terhadap para nabi dan rasul, begitu pula dalam pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Jauhi dua kutub ekstrim ini, maka kita selamat. Yang pertama adalah al-ifrat, berlebih-lebihan, gulu dalam mencintai dan memuliakan para nabi dan orang-orang saleh. Inilah yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap nabi mereka, sampai mereka samakan nabi yang diutus kepada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nabi itu mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah beliau alaihi salam. Jadi hati-hati, termasuk kita memperlakukan orang soleh seakan-akan dia maha mendengar. Bahkan walaupun dia sudah wafat, kita bisa memanggilnya, berdoa kepadanya, dia bisa teruskan kepada Allah, atau bahkan dia yang bisa mengabulkan. Ini semuanya adalah syirik, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah at-tafrid, sifat meremehkan, memusuhi, melecehkan para nabi dan orang-orang soleh. Jemaah sekalian, kalau memusuhi para nabi dan rasul dan juga para sahabat, itu adalah sampai tingkat kekufuran. Walaupun hanya satu orang nabi dan rasul, walaupun bukan Nabi Muhammad SAW, siapa yang melecehkan, menghina seorang nabi, maka Islamnya batal, dan itu berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus beradab kepada para nabi dan rasul seluruhnya, termasuk dalam memilih kata-kata. Sebagian orang kurang memiliki adab yang baik, walaupun terkadang mereka menyerukan manusia supaya memiliki akhlak mulia, adab kata mereka, tapi kepada para nabi mereka tidak beradab. Seperti mereka katakan misalkan Nabi Musa itu adalah premannya para nabi. Na'udzubillah, ini adalah ucapan kekufuran, menghina seorang nabi. Begitu pula menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah Allah puji dan Allah muliakan dalam Al-Quran. Ini juga kekufuran, karena sama saja dia mengingkari ayat-ayat dan hadis yang memuliakan mereka. Adapun jemaah sekalian, selain para nabi dan para sahabat, maka mencela mereka, memusuhi mereka, menghina mereka, ada dua bentuk. Yang pertama, yang dihina, yang dimusuhi adalah amalan mereka, maka itu kekufuran. Yang kedua, pribadi mereka, maka itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Memusuhi, membenci, melecehkan, menghina orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberi peringatan keras, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini bahaya besar, orang-orang yang memusuhi, melecehkan, menghina para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak. Apakah karena mereka punya kekuasaan, punya jabatan, atau punya pengaruh, punya kekayaan, sehingga dengan itu mereka zalimi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau mereka punya medsos, punya media-media, mereka pun menyebarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian bahaya besar, sama saja orang itu menentang perang kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Maka Allah telah jelaskan sendiri di surat Yunus ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah, bukan orang-orang yang menimbulkan kekacauan, keributan, kericuhan di tengah-tengah masyarakat, bukan orang-orang yang menyebabkan pertikaian, peperangan antara sesama muslim, apakah sesama masyarakat atau masyarakat dengan aparat dan pemerintah. Itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memprovokasi masyarakat untuk membenci dan bertikai dengan aparat-aparat atau sesama muslim. Itu bukan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.